Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan yang pantas kita lanturkan pada subuh yang penuh barakah ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang, tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita tanpa batas. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga jangankan kita untuk membalasnya, untuk menghitung nikmat Allah saja yang Allah berikan kepada kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat udara, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bergerak oleh karena ada persendian, 360 persendian yang ada di anggota tubuh kita itu ada 360 persendian. Itu dikasih persendian oleh Allah. Kalau orang stroke, karena sebagian persendiannya sudah error, jadi udah nggak berfungsi. Jadi menunjukkan ya persendian itu juga itu tiada lain adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari semua nikmat Allah itu yang paling besar adalah nikmat agama. Dengan nikmat agama inilah orang mendapatkan kemuliaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Maka alhamdulillah baru saja kita menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Ini bagian daripada agama. Bagian. Kalau agama itu ya seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah, itulah namanya agama. Kalau kita sholat itu baru mengamalkan salah satu bagian daripada agama. Puasa itu baru mengamalkan bagian daripada agama. Agama yang sempurna itu agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat juga mengamalkannya. Itulah namanya agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan ibadah Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghusala yaumal jum'ah waqtasala summa bakkara wabtakara wa masa wa lam yarkab." Barang siapa yang mandi sebersih-bersihnya, mandi sebersih-bersihnya ini maksudnya ini seluruh badan ya, bukan hanya mandi mandi bebek. Apa itu mandi bebek? Mandi bebek itu separuh ya, separuh.
Kalau mandi yang sempurna itu seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, mandi basah. Ya, barang siapa yang mandi sebersih-bersihnya pada hari Jumat, lalu berangkat pagi-pagi dengan berjalan. Summa bakaroni pagi-pagi, wabtakaro dan wabtakaro wa masya ini berjalan ya pagi-pagi dan berjalan tidak pakai kendaraan. Walam yarkab dan tidak naik kendaraan. Wadana minal imam fastama'a walam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajrus yamiha wa qiyamiha. Tidak naik kendaraan, dia berangkat pagi-pagi setelah mandi dengan jalan kaki, lalu tidak naik kendaraan, kemudian sampai di masjid, duduk dekat imam. Duduknya itu di dekat imam, jadi belakang imam. Kemudian mendengarkan khutbahnya dan tidak berbicara sia-sia. Maka lahu bikulli khutwatin amalun sanah, maka dihitung setiap langkahnya sebanding dengan pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Jadi langkah orang itu dari rumah ke masjid, setiap langkah itu akan mendapatkan pahala sebanding puasa dan sholat malam selama 1 tahun kalau dia ke masjid untuk Jumatan dengan jalan kaki. Kemudian duduknya di belakang imam. Setelah itu mendengarkan khutbah. Namanya mendengarkan khutbah berarti tidak tidur. Nih, nanti kalau syaratnya salah satu ditinggalkan, nah ini gugur. Ya, paling ya cuma pahala Jumat biasa. Tapi ini ada syarat nih, kalau ingin setiap langkahnya mendapatkan pahala puasa 1 tahun dan sholat semalaman 1 tahun, itu kalau pertama berangkatnya dengan jalan kaki. Yang kedua duduknya di dekat imam. Yang ketiga mendengarkan khutbah. Yang keempat tidak berbicara sia-sia. Nah ini ada berapa? 4 ya. Berjalan kaki, tidak naik kendaraan, itu jelas. Berjalan dengan kaki, tidak naik kendaraan, ya bisa jadi kan digotong, pengen digendong kan, bisa ya. Tidak naik kendaraan tapi digendong. Nah, ini berjalan kaki, tidak naik kendaraan, duduk di dekat imam, mendengarkan khutbah dengan seksama, yaitu dengan sungguh-sungguh, tidak ngantuk. Keempat, tidak bicara sia-sia. Maka setiap langkahnya, satu langkahnya sebanding dengan pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Jadi kalau dari rumahnya Pak Dondo sampai ke mana nih, Syukur, dihitung aja berapa langkah. Pernah ngitung nggak? Pak ini Pak Aceh yang agak jauh juga, yang jalan kaki. Pernah ngitung berapa langkah Pak Aceh? 100 kurang lebih lah, 100 ya, kurang lebih 100. Berarti kalau 100 itu mendapatkan pahala berapa tahun itu? 100 tahun, Masya Allah. Pahala 100 tahun puasa, pahala puasa selama 100 tahun dan pahala sholat semalaman suntuk selama 100 tahun. Masya Allah. Ini kembali masalah hidayah ya. Walaupun ini ya pahalanya sangat besar, tapi nggak semua orang Allah mudahkan. Menunjukkan memang ya orang itu
berjalan dengan takdirnya masing-masing. Ya, walaupun sudah disampaikan bahwa Sabti Padang Mahsyar itu menurut Jumatan, ya walaupun kita sudah dikasih tahu ya memang orang itu sudah takdirnya, tapi ya senangnya di belakang aja. Senangnya di belakang. Ya kalau senangnya di belakang ya menunjukkan bahwa nanti di akhirat di Padang Mahsyar paling belakang. Jadi Masya Allah, makanya wajar kata ulama, kalau kita ingin tahu sejauh mana derajat kita di sisi Allah tuh ya memang gampang. Dilihat sikap kita dalam menghargai agama, itu aja. Kalau kita menganggap agama itu perkara yang berharga, namanya perkara berharga itu kan betul-betul dihargai. Sholat berjamaah, datang awal waktu, ya, tidak mau ketinggalan, ya seperti sahabat lah. Karena betul-betul orang yang menghargai agama, ketinggalan 1 rakaat saja sedihnya selama 3 hari 3 malam, ya wajar orang-orang yang memang betul-betul dicintai oleh Allah, yaitu para sahabat. Karena ya dilihat dari sikap mereka itu dalam menghargai agama. Sampai Sayyidina Umar ketika di waktu sholat subuh, mau sholat subuh ditusuk ditusuk dengan belati oleh orang Yahudi namanya Abu Lu'lu', ya, Abu Lu'lu'. Ditusuk perutnya sampai jebol, keluar dari isi perutnya, sehingga di waktu menjelang zuhur dikasih makan, itu makanannya keluar dari ususnya, ya, saking parahnya itu. Tapi ketika waktu subuh beliau tetap memaksakan diri sholat subuh, bahkan ketika menjelang zuhur di saat beliau pingsan beliau nggak sadar dari pingsannya, ya, beliau diingatkan oleh sahabat, wahai Umar, sudah tibanya waktu zuhur. Langsung ketika sadar dari pingsannya, Masya Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini sikapnya Sayyidina Umar. Jadi betul-betul menghargai agama. Al-Imam Syafi'i punya penyakit ambien. Jadi suka keluar darah dari apa? Keluar darah dari apa? Dari duburnya, ya, atau dari boolnya, dari dubur, ya. Itu keluar darah. Maka ketika tiba waktunya sholat, yaitu iqomat dikumandangkan, sedangkan beliau sedang sakit yang begitu parah, penyakit ambien, sulit untuk berdiri. Di saat mendengar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sakitnya lupa, langsung sholat. Begitu selesai sholat salam, pingsan, baru sadar. Masya Allah. Ya wajar kalau ilmunya Al-Imam Syafi'i ini pemecah rekor ya di seluruh dunia. Mazhab terbanyak di seluruh dunia itu mazhab Syafi'i. Sampai di Palestina itu mazhabnya Syafi'i, yang negerinya para anbiya, yang nanti jadi pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, ya di Palestina mazhabnya Syafi'i. Makanya sebagian golongan itu ketika terjadinya perang antara Palestina dengan Israel, itu kan sebagian golongan kan nggak nyinggung masalah Palestina. Yang nyinggung Palestina ya orang-orang kita Sunnah wal Jamaah. Kelihatan banget kalau mereka itu nggak senang dengan Palestina, karena tahu mazhabnya siapa? Syafi'i. Padahal ya menunjukkan bahwa mereka itulah yang akan menjadi pejuang-pejuang, ya, akan awal daripada perbaikan umat, yaitu orang-orang Palestina. Kemudian di mana mazhab Syafi'i yang terbesar? Di Yaman. Sedangkan Yaman ini adalah yang paling banyak walinya. Nabi mengatakan iman fil Yaman. Orang-orang ahli iman itu adalah
orang Yaman, menunjukkan orang Yaman ini banyak wali-walinya, dan kita tahu pada orang Yaman itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Nah, ilmu Syafi'i ini Masya Allah diakui ya keilmuannya ke seluruh dunia. Beliau dari keturunan Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, ya orang Quraisy, ya nasabnya ya nyambung hingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari siapa? Dari Ismail alaihissalam. Imam Syafi'i. Karena kata Nabi itu pemimpin itu tidak lepas dari kedua keturunan. Kalau nggak keturunanku ya keturunan Quraisy. Lihat kiai-kiai tanah Jawa nih, hampir seluruh kiai itu ya keturunan siapa? Ya para habaib. Gus Dur, ya Ki Hasyim Asy'ari, Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya. Terus Mbah Mun Jubair, Gus Baha, semua kiai-kiai tanah Jawa itu, ya Kiai Koyum, seluruh hampir semuanya mereka itu dari keturunan apa itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun wajahnya wajah Jawa. Jangan lihat wajah Jawa, tapi lihat keturunannya. Nah kalau kita ini kan keturunannya nggak jelas, tidak jelas, jangan ditelusuri. Nanti kalau ditelusuri khawatir ketemunya benih Firaun. Ditelusuri terus, wah namanya kong kali kong nih, menyembah patung, Masya Allah, menyembah apa? Patung. Makanya kita ini kan nggak punya nasab, tapi ada nasab sebab rohani, yaitu agama. Ya, nasab itu ada dua, nasab sebab keturunan darah, yang kedua nasab sebab agama. Karena kalau ibunya atau istrinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman, berarti kalau baginda Nabi adalah bapaknya orang-orang beriman. Ini nasab sebab agama. Kata ulama, nasab agama ini bisa jadi lebih tinggi kalau orang itu mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali masalah menghargai agama ya. Al-Imam Syafi'i ini ilmunya barokah, tersebar ke seluruh dunia oleh karena beliau itu menghargai agama. Jadi kesimpulannya, zaman yang paling utama itu zaman Nabi, yang kedua zaman tabi'in, setelah itu zaman tabi'ut tabi'in, dan itu setelahnya sampai ya akhir zaman. Kenapa zaman yang paling baik adalah zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in? Karena orang-orang yang betul-betul mengagungkan agama. Di mana di zaman tabi'ut tabi'in lahir yaitu para pakar-pakar hadis seperti Al-Imam Bukhari hafal 600.000 hadis. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal hafal 1 juta hadis. Belum nanti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Ghazali. Perlu kita ketahui lahirnya ulama-ulama yang handal, yang ahli-ahli agama, itu lahir dari masyarakat yang cinta agama. Masyarakat yang cinta agama. Masyarakat kita ini sulit ya melahirkan anak-anak yang hafiz Al-Quran. Jarang. Di Cilengkerang ini jarang. Ya kalau di Temboro wajar ribuan hafiz Quran. Karena masyarakatnya cinta agama. Waktunya sholat semuanya tutup toko. Nah kita ini kan ya diawali ya dari kita. Diawali dari kita belajar untuk mencintai agama, menghargai agama. Jadi perlu dipahami, jangan kita lihat oh Imam Syafi'i hebat ya, Abu Yazid Al-Bustami hebat, Imam Bukhari hebat. Lahirnya mereka itu bukan dari pasar. Mereka itu lahir bukan dari diskotik. Mereka lahir itu dari masyarakat yang cinta agama, di mana pada saat itu namanya laki-laki itu ya semuanya sholatnya ke masjid. Semuanya sholat ke masjid.
Ini salah satu langkah awal orang itu betul-betul menghargai agama. Kalau orang itu ya sholat fardunya di masjid. Memang sholat ke masjid ini tidak wajib ya. Sekedar hukumnya itu fardu kifayah. Kalau sudah ada perwakilan, yang lain gugur. Tapi kalau orang berpikiran sama, cukup fardu kifayah, nanti kalau kosong kumaha asyukur. Dosa semua. Jadi kita jangan melihat sudah ada perwakilan asyukur, kita di rumah saja. Nah, nanti kalau kita berpikir seperti ini menunjukkan kita ini kurang cintanya terhadap agama, nanti ya barokahnya bukan barokahnya, imbasnya ke anak-anak kita jadi kurangnya cinta terhadap agama. Sehingga anak kita nih kalau dipesantrenkan nggak betah. Di pesantren baru sebulan 2 bulan gak betah, setahun 2 tahun minta pulang. Kenapa? Pengen kawin Pak. Pengen kawin. Nah ini karena apa? Anak kita ini gak cinta kepada agama, karena orang tuanya itu tidak menghargai agama. Jadi lihatlah lahirnya Al-Imam Bukhari, ya, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Ghazali, ya, dan 4 imam itu lahir dari masyarakat yang cinta agama, masyarakat yang menghargai agama. Kalau kita lihat anak-anak yang hafiz-hafiz Al-Quran, ya, itu orang tuanya yang betul-betul menghargai agama. Al-Quran ditunaikan, kewajiban Al-Quran yang dikatakan minimal setahun 2 kali itu ditunaikan. Nah kita ini kan baca Quran setahun berapa kali khatam? Yang bisa, kalau yang nggak bisa ya wajar. Ini yang bisa, kira-kira berapa kali khatam coba? Sedangkan kita meluangkan waktu untuk HP berapa lama? Coba. Nah ini bukan masalah dosa atau tidak, ini kurangnya kita ini mencintai agama. Mazazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Kalau kita ini menghargai agama, Allah pun akan gerakan orang-orang akan menghargai kita sebagaimana kita menghargai orang tua. Nabi mengatakan birru abaakum tabirukum abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Coba. Jadi mazazul ihsan ilal ihsan, kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Kalau kita ini berbuat baik kepada ibu bapak, nanti Allah gerakan anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Kemudian terus hadisnya apa? Ibu ta'ifa nisa'akum. Jagalah kehormatan kamu, maka istri-istrimu akan menjaga kehormatannya. Jadi akan ada balasan. Kalau kita menjaga kehormatan, pendudukan, pandangan, jaga maksiat, maka istri kita pun akan menjaga kemaksiatan. Maka dalam satu kitab diceritakan ada sepasang suami istri, sangat soleh, suaminya soleh, istrinya solehah. Nah, suatu hari suaminya mau safar, bepergian sendirian. Begitu safar, di tengah perjalanan suaminya itu ya, karena namanya perjalanan itu kan banyak orang, ada awewe gelis, cewek cantik, dipegang iseng-iseng, itu kok tangan kok mulus banget yo, nggak seperti tangan istriku, dipegang, mulus banget ini tangan, Masya Allah. Nah ketika dia pegang tangan wanita bukan mahramnya itu, Allah gerakan ada laki-laki datang ke rumahnya, ketuk pintu, begitu istrinya buka pintu, laki-laki tadi megang tangan istrinya. Maka istrinya ini kaget, ini suami saya di luar pasti berbuat maksiat. Begitu suaminya pulang ke rumah, ditanya oleh istrinya, suamiku, selama di perjalanan kamu pegang apa? Ayo, nggak pegang apa-apa kok.
Saya tuduhkan pandangan kok. Jangan bohong, kata istrinya, jangan bohong. Sebab tadi ada laki-laki datang ke rumah kita, saya buka pintu, tiba-tiba dia pegang tangan saya. Naudzubillah. Ini pasti perbuatan kamu itu. Baru suaminya jujur. Itulah kata Nabi, ifu ta'ifa nisa aku. Ya, kalau kamu menjaga kehormatannya, maka istri-istrimu akan menjaga kehormatan pula. Masya Allah, ini namanya mazazau ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula, begitu juga keburukan. Maka kalau kita ini selalu berbuat baik, insya Allah, ya, maka nanti di saat kita meninggal dunia, orang-orang akan berbuat baik kepada kita. Lihatlah Wali Songo, di Wali Songo, orangnya sudah wafat, tapi makamnya nggak pernah kosong. Makamnya nggak pernah kosong. Ada aja tiap orang datang ke sana untuk berziarah ke Wali Songo. Coba, itu bukan keluarganya, orang lain. Kenapa kok Wali Songo sampai makamnya tiap hari ada orang terus mendoakan mereka? Karena sewaktu di dunia dia memikirkan umat. Memikirkan apa? Umat. Jadi nggak memikirkan anak istri aja, memikirkan umat. Karena dia hari-hari memikirkan umat, sayang kepada umat, maka dibalas oleh Allah. Di saat dia meninggal dunia pun Allah gerakan orang-orang akan mendoakan mereka. Ini penting loh. Begitu juga kita ini ya kalau masih punya orang tua, berbuat baiklah supaya anak-anak kita ini berbuat baik kepada kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kata Nabi, kalau kita dulu ya, zaman baheula, zaman dulu, anggaplah anak yang kurang ajar, tidak pernah berbakti kepada orang tua, suka membangkang sampai orang tua meninggal dunia. Jadi dia ditulis menjadi anak yang durhaka, namanya anak yang durhaka. Tapi setelah meninggalnya kedua orang tua atau salah satu dari mereka, anaknya itu suka istighfar untuk orang tuanya. Ya, yasinan tiap pagi. Ya, di asukur badak maghrib ikut yasinan. Karena kan kalau yasinan badak maghrib badak subuh di asukur kan juga diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal kan. Nah, apalagi malam Jumat. Ya, pokoknya istighfar untuk orang tua. Ya, minta diampuni kedua orang tuanya. Yasinan untuk orang tua. Pokoknya ibadah diniatkan untuk orang tua. Maka dia akan ditulis oleh Allah, kata Nabi, termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Nah, sehingga tadinya anak-anak kita yang tadi membangkang juga akan berbakti kepada kita. Masih ada kesempatan. Insyaallah ya. Jadi mazazul ihsan ilal ihsan, kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Begitu juga dengan agama. Jadi jangan dianggap agama ini jadi beban ya. Salat berjamaah, baca Al-Qur'an, salat qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, zikir, itu semua akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maknanya orang itu kalau mengamalkan agama, baik yang fardu ataupun yang sunnah, semuanya dikerjakan, kan menunjukkan orang yang menghargai agama. Sebagaimana orang menghargai pekerjaan. Pernahkah kita ini dengan pekerjaan itu diabaikan? Apalagi kalau pekerjaan itu gajinya sehari 500.000. Kira-kira kumaha? Diabaikan nggak? Nggak, saya nggak butuh. Berani nggak seperti itu? 500.000. 500.000. Ibarat ada seorang tukang nih. Seorang tukang, ini orang tukang. Karena gajinya dibayar 50.000, akhirnya dia berhenti. Masa tukang 50.000? Akhirnya dia pura-pura sakit. Dia bilang kepada istrinya, wah istriku, nanti kalau ada tamu datang ke rumah, bilang kalau bapak sedang sakit, sampaikan kepada tamu. Ya sesuai dengan amanahnya, begitu tamu datang, kebetulan yang datang ini Pak Lurah.
Yang datang Pak Lurah, ketuk pintu. Tak tak tak. Ada Bapak Bu? Ada. Ada apa Pak Lurah? Ini saya mau minta tolong benerin pintu rumah nih. Saya bayar ini 500.000. Bayarnya 500.000. Kata istrinya, Pak Lurah maaf, Bapak sedang sakit. Nah bapaknya yang dengar dari balik kamar langsung keluar. Siapa yang bilang sakit? Saya sehat kok. Kenapa dia semangat? Karena mendengar 500.000 per hari. Umat saat ini tuh tidak menganggap agama sebagai keuntungan. Sholat berjamaah, enakan di rumah. Nah ini kelihatannya kan seperti biasa. Cuma nanti dampaknya karena kita kurang menghargai agama, nantinya jangankan orang lain, anak kita pun tidak akan menghargai kita. Hati-hati, mazazul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula, begitu juga keburukan. Maka kalau seorang santri memuliakan kiai, itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nanti di saat dia nanti terjun di masyarakat, orang pun akan memuliakan. Tapi kalau dengan ustadznya kurang menghargai, nanti Allah gerakan orang-orang pun tidak akan menghargai. Jadi menghargai ini bukan karena orangnya, tapi karena agama. Ini perintah. Insyaallah ya. Jamaah syukur, mudah-mudahan di dalam ibadah semakin meningkat. Jangan dianggap ini perkara sunnah sholat berjamaah, tapi untuk kita supaya kita nanti dihargai oleh anak-anak kita. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.